Setelah 8 hari kasus kebakaran di Los Angeles, sejauh ini sudah lebih dari 20 orang ditemukan meninggal akibat kasus kebakaran ini. Dan setelah hampir 10 hari ini, kasus kebakaran ini belum bisa ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Alam di Amerika sana, terkhusus di Los Angeles. Akhirnya sang pemilik Tesla dan SpaceX, yaitu Elon Musk, memberikan narasi, teman-teman, yang dimana narasinya juga tidak jauh berbeda dengan Donald Trump, yang dimana Donald Trump kemarin sempat marah-marah ya teman-teman, sempat marah-marah dan memberikan kalimat-kalimat tidak becus kepada pemerintahan atau elit politik sampai kepada pemadam kebakaran. Bagaimana pemadam kebakaran tidak sanggup memadamkan api sebelum api itu menjadi besar. Dan bagaimana pendapat dari Elon Musk? Elon Musk memberikan tanggapan yang sangat-sangat monohok, teman-teman, yang dimana Elon Musk membandingkan antara hutan Texas dan California atau Los Angeles. Dia memberikan perbandingan bagaimana mungkin kebakaran sebesar ini bisa terjadi di hutan yang tidak sebesar Texas. Texas dibandingkan dengan Los Angeles, lebih besar hutan di Texas, teman-teman. Itulah yang membuat Elon Musk angkat suara terhadap kebakaran sebagaimana ini seharusnya. Kalau memang ini dari perubahan iklim, kata Elon Musk, seandainya ini memang perubahan iklim penyebab kebakaran ini, tentunya hutan yang lebih besar 2 kali lipat dari Los Angeles, harusnya hutan yang lebih besar lah yang kebakaran, yaitu di Texas daripada di Los Angeles. Karena kalau berbicara tentang semak belukar, berbicara tentang ya daun-daun kering, ranting-ranting kering, serta kelebatan hutan, di Texas jauh lebih besar daripada yang di Los Angeles, teman-teman. Jadi ada spekulasi-spekulasi lain yang disampaikan oleh Elon Musk. Kalau Donald Trump kemarin ketika menyampaikan kekesalannya, dia tidak memberikan alasan kenapa atau memberikan teori kenapa bisa terjadi kebakaran. Namun berbeda dengan Elon Musk. Elon Musk ini memberikan pendapat beserta teorinya kenapa bisa terjadi kebakaran seperti ini. Yang pertama, Elon Musk memberikan pernyataan perubahan iklim memang sangat potensi terjadi di berbagai macam benua, terkhusus di benua Eropa, apalagi di Amerika ini, teman-teman. Namun tidak segitunya juga, meskipun perubahan iklim yang ekstrim ini sekonyong-konyong begitu ya bisa meluluhlantakkan Los Angeles, kecuali ada sebab musababnya. Meskipun narasi dari Elon Musk ini lebih halus daripada Donald Trump, namun kritikan halus yang dilontarkan oleh Elon Musk ini jauh lebih tajam daripada Donald Trump, yang dimana Elon Musk menduga adanya kelalaian atau pelalaian daripada orang-orang yang terkait, entah itu pemadam kebakarannya, warganya, ataupun juga instansi pemerintahannya. Ya, kelalaian apa? Yang pertama, adanya oknum-oknum yang sengaja menyalakan api, seperti yang terjadi pada tanggal 1 Januari 2025. Ada sisa-sisa kembang api yang menyala di sekitaran semak belukar di area pemukiman. Itu yang ditengarai oleh tim penyelidikan. Namun hal ini bukan satu-satunya, kata Elon Musk, karena ada hal lain yang menyebabkan kenapa Los Angeles menjadi sasaran utama keganasan api ini. Karena tidak adanya sekat, katanya, teman-teman. Tidak adanya sekat antara semak belukar dengan pemukiman, antara semak belukar dengan pepohonan dan lain sebagainya. Dibiarkan begitu saja. Sehingga apa? Ketika terjadi kebakaran, itu menjadi santapan yang sangat lezat bagi bara api. Apalagi ditambah dengan angin setan tadi, angin Santa Ana. Ya, jadi memang kerjasama tuh angin dan api. Angin dan api kerjasama, teman-teman. Lalu di samping pendapat dari Elon Musk, ada otoritas Los Angeles juga yang memberikan pendapat bahwa teori-teori seperti ini memang sangat mungkin untuk dikemukakan, mengingat terjadinya kebakaran bukan cuma disebabkan oleh kelalaian manusia di dalam main kembang api tadi. Mengingat titik kebakaran, awal terjadinya kebakaran ini sebelum besar, di Los Angeles ada 6 titik, teman-teman. Ada 6 titik kebakaran. Yang dimana kenapa ditujukan kepada perusahaan pembangkit tenaga listrik? Ada penyelidikan terbaru baru-baru ini ya, pada tanggal 13 Januari, dan baru diungkap bahwa ada informasi terbaru, teman-teman, dari LAPD, yaitu Departemen Kepolisian Los Angeles. McDonald memberikan info
bahwa salah satu perusahaan listrik, perusahaan energi listrik Edison, ini diduga kuat ada sangkut pautnya dengan kejadian kebakaran. Yang dimana perusahaan listrik ini adalah pemasok listrik di daerah California sana. Ada beberapa pengacara, yang meminta pihak perusahaan listrik ini untuk menyimpan beberapa bukti yang berhubungan dengan kebakaran. Kebakaran ini disebut dengan Eaton Fire, teman-teman. Ya, bahkan hal tersebut bukan cuma diselidiki oleh LAPD, teman-teman, bukan, tetapi juga dari pihak pemadam kebakaran Los Angeles memberikan informasi kecurigaan mereka terhadap perusahaan ini, bahwa perusahaan ini menjadi salah satu penyebab beberapa titik kebakaran di California. Karena kalau mengingat beberapa data dari pihak pemadam kebakaran atau dari pihak LAPD pun, dari beberapa kasus kebakaran tahun 2019 sampai saat ini, perusahaan listrik ini memiliki andil dalam beberapa kebakaran. Jadi memang ada beberapa rentetan yang membuat kebakaran ini terjadi, selain teori dari Elon Musk tadi. Dan berbeda hal dengan orang di Indonesia, netizen-netizen kita ketika membahas hal ini, mereka bukan berteori dengan ilmiah, tapi ini sudah pasti ada campur tangan gaib. Ada gerakan-gerakan tentara Allah yang ingin meratakan California atau Amerika, begitu ya. Contohnya seperti yang saya bahas beberapa hari yang lalu, ada bola api berterbangan dan entahlah apa itu. Dan mengingat juga yang didoakan oleh korban-korban perang di Palestina sana adalah Amerika. Karena ibarat anak dan ibu, teman-teman. Israel ini anaknya dari Amerika. Yang dimana ketika ingin berperang, dananya dari mana? Dari mana duitnya? Ya dari Amerika. Ketika Amerika terkena musibah seperti ini, memiliki kerugian sampai 2.400 triliun ya. Lalu menurut informasi, Amerika menyumbang 200 lebih triliun kepada perang di Gaza sana. Jadi apa, teman-teman? Memang kita tidak memungkiri bahwa memang ini adalah ada campur tangan Allah sampai-sampai membuat pembelajaran seperti ini kepada orang di Amerika. Namun perlu diingat juga, fenomena-fenomena alam bukan cuma bisa terjadi di Amerika saja. Hal ini juga sering terjadi di Indonesia. Namun tidak sebanyak itu pula di dalam melahap perumahan-perumahan warga. Mungkin hanya kebakaran hutan, sampai-sampai racun yang disebabkan oleh kebakaran di hutan di Indonesia dieksplor ke negara seberang. Ke Malaysia. Jadi yang namanya musibah itu bisa terjadi kepada siapapun dan kepada negara manapun, ya termasuk Indonesia, Arab Saudi, Tiongkok atau manapun itu. Dan tetap, teman-teman, selalu saya ucapkan di video-video saya, perhatikan di Amerika sana, saudara-saudara muslim kita ada jutaan umat. Dan bukan cuma saudara-saudara kita, orang-orang non-muslim pun yang mereka itu menangis, mereka itu sedih terhadap penjajahan di Palestina, itu tidak sedikit, teman-teman. Meskipun ada pula orang-orang di Amerika sana yang mensupport perang ini untuk menghancurkan Gaza, itu ada juga. Sebagaimana di Indonesia, Abu Janda seperti itu, beserta kroco-kroconya. Itu kan sedemikian rupa juga mendukung Israel. Jadi ya sudahlah. Apabila ada cahaya terang menderang, pasti juga ada kegelapan. Ketika ada kebaikan, pasti ada kejahatan atau keburukan. Kita disuruh memilih. Apabila semua isi dunia ini baik, itu sudah menjadi surga di dunia. Apabila semua orang di dunia ini baik, ya ini surga berarti, bukan dunia lagi. Jadi di dunia ini adalah perjalanan untuk menuju surga dan neraka. Tinggal kita nanti dikumpulkan dengan yang mana atau dengan siapa, tergantung kita berpihak. Contohnya seperti saat ini. Jadi baik dan buruk akan selalu ada. Ada orang yang berpura-pura baik, tapi sejatinya dia adalah menebar keburukan. Ada orang yang buruk, dinilai buruk, tapi sejatinya dia sedang menebarkan kebenaran, teman-teman. Jadi tidak selamanya yang buruk itu jahat, dan tidak selamanya yang baik itu benar. Sedemikian dari saya.